Tadi janji saya kita akan bahas segmen ini soal politik dan hukum. Meskipun tahun baru bukan berarti pengen ngajak Anda mikir yang susah-susah ya pemirsa ya. Cuman ngajak kita refleksi lihat setahun ini apa aja sih yang udah terjadi di tahun 2015. Soal politik ini adalah tahun pertama yang full untuk pemerintahan Jokowi karena kan baru dilantik 2014 di akhir di bulan Oktober. Nah yang dicermati adalah soal perombakan kabinet. Kemudian dari sisi hukum ternyata rasanya setiap tahun tidak ada yang kita lewatkan tanpa melihat kasus korupsi yang mengenai pejabat publik dan juga politisi. Berikut adalah catatan kami. Tahun 2015 bisa dibilang tahun banyak ujian bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Kritikan pedas publik terhadap kinerja menteri-menteri yang dipimpinnya membuat Jokowi merombak kabinet kerja. 12 Agustus 2015, Jokowi mengganti 6 posisi menteri. Menko Politik Hukum dan Keamanan Tejo Edi Pujianto digantikan Luhut Binsar Panjaitan. Menko Perekonomian Sofyan Djalil kini dijabat Darmin Nasution. Menko Kemaritiman Indro Yono Susilo digantikan Rizal Ramli. Kepala Bappenas Andrinov Caniago digantikan Sofyan Djalil. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel digantikan Thomas Lembong. Dan posisi Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto kini dijabat oleh Pramono Anung. Banyak kalangan berharap perombakan ini mampu mengatasi berbagai masalah di Indonesia, khususnya ekonomi. Kasus hukum yang mendera dua kader Partai Nasdem, yakni Rio Patris Kapela dan Oce Kaligis, menyita perhatian publik di tahun 2015. Meski Rio divonis tahun 6 bulan penjara karena terbukti menerima gratifikasi terkait kasus dugaan korupsi dana bansos di Sumatera Utara, dan Oce Kaligis 5 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menyuap Hakim PT UN Medan Sumatera Utara. Namun kasus korupsi yang mendera para petinggi Partai Nasdem dinilai belum usai. Desakan untuk mengusut tuntas dugaan keterlibatan Ketua Partai Nasdem Surya Paloh dan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam dugaan korupsi dana bansos sumut yang perlu diungkap kebenarannya. Tim iNews TV memberitakan. Soal politik. Tahun 2015 kita sudah melihat ada perombakan kabinet, geser kiri kanan, lalu ada yang copot dan ganti yang baru. Tapi kalau kita lihat nih sekarang juga kan lagi kemudian mengemuka isu perombakan lagi. Saya mau nanya sama yang politisi dulu. Pertama kita mencatat 2015 itu politik yang penuh dengan kegaduhan ya. Termasuk yang tadi Tina bilang, pergantian atau reshuffle kabinet itu kan membuat tambahan kegaduhan dari yang sudah sangat banyak. Jadi kalau di 2016 ini saya tidak terlalu mengharapkan lah, saya kurang setuju dengan adanya pergantian, kecuali memang betul-betul dibutuhkan dengan pertimbangan profesionalitas. Yang paling gaduh kerasa itu apa sih menurut politisi teman-teman di DPR? Dari pemerintahan baru ini? Politik ya, mulai dari ya pelantikan DPR memang dari 2014 akhir gitu ya, tapi terasa sekali kemudian di awal-awal 2015, nggak berapa lama masuk kalau kita juga mengaitkan dengan hukum ada KPK Polri begitu ya, nggak berhenti gitu sampai kemudian ada reshuffle. Banyak sekali ya, bingung saya kalau sebutin banyak banget. Terakhir MKD misalnya, dan itu termasuk misalnya rame banget di Partai Golkar misalnya, internalnya belum juga islah beneran begitu ya, walaupun udah titik jenuhnya udah kelewat, ada isu MKD kemarin. Sebagai politisi saya pengen nanya yang lebih personal, capek nggak sih? Nggak boleh bilang lelah ya katanya. Nggak boleh bilang lelah ya. Tapi bahwa ini memerlukan tenaga ekstra sehingga saya bandingin sama periode sebelumnya ya Tina, sehingga efektivitas kerja tidak bisa semaksimal periode sebelumnya itu iya gitu ya. Jadi banyak sekali akhirnya energi dan tenaga yang terbuang untuk hal-hal yang menurut saya tidak perlu lagi. Makanya harapan saya yang sangat teramat saya harapkan di 2016 ini paling tidak kita tidak membuka dengan kegaduhan baru begitu ya. Reshuffle semata hanya karena profesionalitas. Kalau ada menteri yang betul-betul dianggap gagal, jangan gagalnya dibuat-buat ya bahwa ini menteri hanya untuk kemudian ada partai lain masuk gitu. Kemudian tiba-tiba yang sebelumnya kinerjanya tidak disoroti tiba-tiba dianggap buruk gitu di ujung-ujung tahun hanya karena kemudian mengakomodir untuk adanya pergantian atau masuknya partai-partai baru. Saya rasa itu merugikan semua ya, tidak hanya DPR, pemerintah, tapi tentu rakyat yang paling utama. Jangan gagalnya dibuat-buat. Ini menarik ini. Kan ditanya. Kenapa? Mbak Mutia kan dulu presenter juga, ya kan? Kan ditanya, capek nggak jadi politisi? Kenapa nggak dibalik? Capek nggak jadi penyiar? Gitu. Iya dong.
Ya, kayaknya yang capek jadi penyiar Maksudnya begini. mau nanya langsung ke Mas. Mau dia. Enggak, soalnya ngebayangin gini, kalau dunia profesional itu kan lebih jelas ya hitam putihnya ibaratnya. Sebenarnya kan di politik itu bener nggak banyak Tapi abu-abunya. Memang kan harus capek. Memang Itu harus kan capek. Kerja untuk rakyat memang harus capek. Cuman Lebih capek fisik, capek pikiran, apa capek batin, Mbak? adalah ketika tenaga itu terbuang pada hal yang tidak menghasilkan atau output yang tidak menguntungkan untuk rakyat. Itu kan jadinya udah capek. Rakyat juga bukannya senang malah marah, itu yang membuat kemudian sayang ya. Dan yang paling ngenes menurut saya jadi anggota DPR, terutama yang kerja adalah mau kerja sebagus apapun, stigma masyarakat itu sama DPR udah jelek aja semuanya. Mungkin ini tahun 2015 yang menyedihkannya adalah tahun di mana kita mencatat kepercayaan masyarakat pada level yang paling rendah terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. Jangan-jangan kalau gaduhnya perlu, saya jadi bingung. Gaduh yang perlu tuh yang kayak gimana? Enggak, dan kita memang tidak bisa menghindar dari soal gaduh itu. Oke. Suka atau tidak suka, tetap akan gaduh. Begitu, karena setiap hari kan ada hal-hal yang ada saja yang tidak mungkin kita prediksi dari awal, dan tidak akan seluruh hal yang terjadi dalam bangsa ini berlangsung berdasarkan hukum. Selalu ada kebutuhan-kebutuhan baru yang kebutuhan-kebutuhan baru itu tidak akan bisa tidak serta-merta selaras dengan apa yang kita impikan. Dan karena itu pasti terjadi kegaduhan. Tapi mungkin catatan Mbak Mutia sama kayak rakyat kebanyakan. Gini, kalaupun ada gaduh yang di level elitis, Mbok ya jangan terlalu dibawa-bawa banget ke level publik yang harusnya kita nggak diajak pusing gitu loh. Kagak, dan saya kira begini, yang pusing-pusing ini kita ini doang kok. Yang Rakyat nggak pusing? Kagak pusing. Mereka kagak pusing, yang pusing-pusing kita ini Mas Tejo, Margarito, gitu, teman-teman pengamat, itu doang. Tapi nggak juga deh Pak. Jangan saya pura-pura pusing. Aku Dia pura-pura pusing. pusing Nggak, juga. soalnya saya bisa mengalami ini, saya naik taksi gitu. Kemudian saya iseng, Pak. Ya saya Tina gitu. Talisa naik taksi. Ya. Online apa? Taksi, Kagak. pernah dua-duanya. Tapi yang saya nanya, Pak, Bapak lagi merhatiin apa? Itu Mbak tuh MKD. Jadi ternyata segitu-gitu supir doang. taksi merhatiin Segitu-gitu juga doang, kok. dan mereka tidak bisa bikin apa-apa kecuali segitu doang. Tapi kan bikin pusing. Harusnya energi mereka sibuk memang. buat Sekarang kerja. kalau mereka tidak mau pusing, mereka mau apa? Oke. Mereka mau apa kalau mereka tidak mau pusing? Jadi mereka menemukan keadaan seperti itu. Jadi kalau gaduh memang Pasti gaduh. Dan itu risiko dari pilihan kita terhadap demokrasi. Dan multi partai. Ya, dalam multi partai, apa boleh buat? Kita mesti terima itu. Kecuali kalau mereka ini, teman-teman politisi kita, teman-teman yang lain itu berhenti bermimpi tentang kekuasaan. Bermimpi tentang sesuatu yang tidak diimpikan oleh orang lain. Saya mau tanya sama... Aku mau nanya sama dia. Tadi kan Mas Margarito menekankan, ternyata negara tidak cuma berjalan berdasarkan hukum. Ada tetek bengek politik dan lain-lain. Oh iya. Apakah ini yang menyebabkan beberapa kasus di KPK yang tidak menyasar ke partai karena pemimpin partai-partai? Jadi apakah itu akan berlanjut di 2019? Begini, saya tidak akan bisa menunjuk saya secara spesifik ya, tapi omong kosong besar kalau Anda bicara hukum tanpa bicara politik. Lah ya berarti tetap KPK akan nyidang orang-orang ece-ece. Akan ada yang kecil-kecil, ada satu yang besar-besar, itu pasti terjadi di 2016. Itu akan jadi sumber kegaduhan. Akan jadi sumber kegaduhan. Dan 2015 pun kan kita udah ngeliat misalnya akan ada yang kecil-kecil yang diambil, ada juga satu Nasdem itu kan politisi. Makanya saya bilang bahwa nggak ada satu tahun pun yang kita lewati tanpa ada kasus korupsi yang mengenai pejabat publik atau politisi. Tadi dibilang selama politik dan politisi nggak haus kekuasaan lah, bukannya politik buat kekuasaan ya nggak Mas? Nah itu dia gitu kan. Sebenarnya nggak Mas aja. Itu dia begitu. Tapi kalau saya ngomong-ngomong ya, ambil positifnya, kalau bagi saya rakyat dan kita semua lebih baik ngelihat government gaduh daripada diem tapi bersekongkol. Tapi diem kelihatan rukun tapi terjadi persekongkolan. Lebih baik gaduh sekali. Tapi kan Mas Tejo, bayangkan itu enak kalau di dalam gonjang-ganjing. Gaduh tapi bersekongkol kan sama aja Mas Tejo. Diem kelihatan rukun tapi ternyata kong kali kong. Bahaya. Jadi mendingan gaduh Ambil gitu. posisi Tapi kalau gaduh. Mbak nggak mau tuh. Enggak, saya setuju juga. Tapi kalau pemerintah dan DPR gaduh itu memang biasa seperti kata Mas Margarito. Kalau dalam pemerintahan, internal pemerintahan, gaduh itu baru nggak pas. Itu catatan juga saya Misalnya antar menteri ini saling kepret, saling semprit. Yang kita catat di 2015 tuh. Ini kan ada Mbak Mutia nih, kan yang kemarin juga ikut mendukung pemerintah kita ini begitu ya. Nah saya berharap sih kita nggak usah bicara soal kegaduhan dalam internal pemerintah. Oleh karena kalau kita mau bicara itu, kita mesti bilang presidennya payah. Mas Tejo, Anda masuk banget nggak presidennya Jadi kita nggak usah ngomong payah. itu.
Pertanyaannya kan begini, lo dia bosnya begitu loh. Lo kok hari ini bos bilang, lu diam ya. Pokoknya harus laksanakan ini baik-baik begitu. Begitu bilang, besok pagi ada yang ribut. Satu bilang begini, satu bilang begini. Tapi bukankah ini juga misalnya pilihan yang Gitu, diambil demi nggak tahu tujuannya apa, Atau memang mempertontonkan sengaja supaya dia bikin gaduh, membuat gitu. manajemen konflik misalnya. Mas Tejo gitu nggak menurut Anda? Presidennya payah katanya nggak bisa mengendalikan ada suatu pembantunya. masa, ada suatu masa di pewayangan di mana rajanya itu mendapat keuntungan terus dari alam. Ketika terjadi kegaduhan, siapa yang mau memilih untuk dijadikan pengamanan, ya terjadi kegaduhan, yang disalahkan seorang ibu-ibu. Ketika dia sudah tanda tangan tentang pejabat harus dapat mobil atau apa kemahalan, padahal dia udah tanda tanganin, yang disalahkan menterinya. Memang ini alam, kita harus ya, alam memang ngasih banyak keberuntungan. Jadi hampir nggak pernah disalahkan. Itu fakta dan kita nggak boleh benci dan kita harus terima. Saya selalu bilang bahwa punya pemimpin otoriter dan gak otoriter hampir sama. Ya. Pemimpin yang dinabikan mematikan nalar, pemimpin yang tangan besi mematikan nyali. Bangsa Indonesia telah memilih. Segmen 1 tadi jadi teknik sipil, segmen ini Mas Tejo jadi budayawan. Segmen 3 kita bicara soal sosial kemasyarakatan, banyak peristiwa terjadi. Saya nggak tahu Mas Tejo menjadi apa di segmen berikutnya. Sesaat lagi tetap bersama dengan kami di Talk to iNews spesial Tahun Baru.